Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan puasanya lancar-lancar semua. Oke, sebenarnya memang kemarin tuh ceritanya katanya suruh sharing tentang presentasinya waktu S1. Nah, kalau presentasi Ibu sebenarnya semua kan dalam bahasa Inggris ya. Cuman Ibu share aja sih slide Ibu waktu itu bagaimana. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, dulu kalau Pak Arief dulu S1-nya tentang apa? Apakah tentang ikan atau tentang lainnya? Viko, Tentang ikan, Bu. ikan juga ya? Ya. Sebenarnya Ibu S1-nya tentang ikan juga ini sebenarnya ya. Jadi ini cuma sharing sih cerita dulu waktu kalau di Malaysia tuh istilahnya FYP ya, final year project istilahnya. Jadi bukan skripsi, dia bukan tesis ya namanya istilahnya, tapi final year project. Jadi biasanya dulu itu final year project itu dibagi menjadi 2 semester. Ya, jadi semester pertama adalah semester di mana biasanya mahasiswa itu mengumpulkan proposal, proposal termasuk dengan melaksanakan kegiatan riset ya. Terus kemudian masuk semester yang terakhir ataupun semester keduanya itu biasanya untuk presentasi akhir dan juga pengumpulan skripsi seperti itu. Nah, kalau di Malaysia itu nggak seperti di Indonesia, jadi pendadaran proposalnya itu lama sampai 2 jam gitu kan. Begitu juga dengan pendadaran finalnya ataupun waktu skripsiannya itu juga nggak lama sebenarnya, cuman kita dikasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit presentasi dan Q&A-nya pertanyaannya tanya jawabnya itu hanya 10 menit. Jadi kayak seminar besar gitu ya. Jadi nggak sampai 2 jam kayak kalian gitu ya. Jadi cuma 20 menit kalian udah bye-bye, udah lulus gitu. Iya. Karena kan di sana mahasiswanya juga banyak dan karena memang levelnya kan masih S1. Jadi penilaiannya bukan hanya di presentasinya tapi lebih ke kan sudah ada tesis ya. Jadi dari supervisor sendiri bisa menilai apakah mahasiswa ini dia tuh memahami atau tidak seperti itu. Jadi pertanyaannya itu palingan cuman berapa ya, 3-4 soal, udah terus next gantian mahasiswa selanjutnya. Jadi waktu di Malaysia itu kalau proposal itu misalnya dijadikan 2 hari ya. 2 hari itu untuk view semua proposal mahasiswa. Jadi nggak ada yang uh, selesai duluan, nggak ada yang selesai duluan atau selesainya lama seperti itu. Jadi semua fix 1 tahun harus selesai. Mau nggak mau harus selesai seperti itu. Jadi tanggal proposalnya misalnya dianggap ya 2 hari ya. Misalnya hari Kamis Jumat seperti itu. Nah, Kamis Jumat itu akan seluruh mahasiswa akan ditaruh di satu ruangan besar ya, seperti apa? Kalau di Unisa itu yang di lantai 4 itu ya kan ada yang seperti hall yang besar itu. Nah, itu setiap mahasiswa tuh bergantian mengikut urutan nomor. Ya, jadi yang maju duluan misalnya absennya itu dari NIM-nya itu yang pertama, terus kedua, ketiga, terus berlanjut 1 hari itu. Jadi memang tidak ada kelas, nggak ada apa-apa, cuman hari itu fokus untuk presentasi proposal di depan para dosen seperti itu. Jadi ada dosen yang akan bertanya, ada dosen yang tidak bertanya, karena waktu untuk pertanyaan hanyalah 10 menit seperti itu. Sebenarnya nggak fix 10 menit sih, tergantung dengan mahasiswanya. Kalau misalnya ditanya tapi kayak A, I, U, E, O, ya berarti agak lama sedikit seperti itu. Tapi tetap tidak melebihi satu mahasiswa itu 1/2 jam.
Itu waktu proposal. Sama dengan waktu presentasi skripsinya juga hanya setengah jam. Jadi nggak kayak kalian di Indonesia pendadaran lama banget, 2 jam ditanya macam-macam seperti itu kan ya. Kenapa mereka membuat sistem seperti itu? Karena satu, efficiency time ya. Jadi mereka ingin semua cepat selesai, beres. Yang nanti menentukan mereka lulus atau enggak itu adalah dosen pembimbingnya, karena waktu membimbing kalian kan membuat skripsi, apakah risetnya itu oke, apakah betul cara mengerjakannya, bagaimana menulisnya. Jadi dinilainya lebih ke situ. Ya, jadi presentasi itu hanya sebagai formalitas, oke ini sudah mempresentasikan, sudah selesai seperti itu. Nah, jadi biasanya akan dari skripsinya itu biasanya dosennya itu memang menilainya itu sangat-sangat teliti ya. Jadi ini harus dibenerin begini, dibenerin begitu. Jadi berkali-kali itu benerin skripsi. Seperti itu. Tapi waktu untuk presentasinya itu tetap sama, jadi semua mahasiswa itu satu angkatan itu lulusnya bareng, kecuali mereka yang misalnya ada beberapa subjek ya, beberapa mata kuliah yang masih gagal ataupun harus mengulang, maka mereka tidak bergraduasi ataupun tidak tidak bergraduasi bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi misalnya dulu di sekolahnya Ibu waktu S1 itu satu batch ataupun satu angkatan itu sekitar 120 mahasiswa biotek ya. Jadi dari 120 itu biasanya kalau misalnya waktu hari proposal, hari skripsian itu memang dibagi menjadi 2 hari dan beberapa kelas. Jadi dibagi misalnya 30 misalnya let's say contoh ya 20 mahasiswa itu mengambil bidang ke arah mikrobiologi. Nah, jadi dijadikan ruang seminarnya jadi satu seperti itu. Yang mengambil tentang perikanan ataupun yang mengambil tentang molekuler itu dijadikan satu. Jadi dipisah seperti itu. Jadi siap 2 hari itu udah selesai semua proposal, semua skripsi udah selesai. Jadi sama-sama lulusnya seperti itu. Itu sistem di sana begitu. Cuman nggak tak di Indonesia itu karena dibuat satu-satu, terus satu orang itu sampai 2 jam. Di sini sebenarnya memakan waktu ya. Jadinya not efficient in the time management untuk dosennya juga. Jadi banyak kali harus nguji sampai 2 jam, waktunya banyak yang terpakai seperti itu. Tapi itu memang sudah style ataupun cara Indonesia begitu. Jadi kita ikuti saja. Cuman ini sharing pengalaman di luar negeri seperti itu. Jadi tidak terlalu berat untuk presentasi seperti itu ya. Oke. Yang jelas suara Ibu kedengaran kan? Oke, jadi semua ini bahasa Inggris ya, karena di Malaysia memang walaupun dosennya itu mengajarnya itu campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia bahasa Melayu ya, walaupun bahasanya tuh campur seperti itu, tapi memang karena course-nya ataupun program studinya itu adalah dalam bahasa Inggris. Jadi semua penulisan, skripsi, dari presentasi, dan juga ujian itu semua soalnya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Tapi kadang mahasiswa diperbolehkan misalnya menjawab esai itu ada campur sedikit bahasa Melayu. Seperti itu. Itu diperbolehkan. Tapi tetap harus jawaban utamanya adalah menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, jadi Ibu cerita yang tentang S1, briefly aja, karena Ibu juga mau cerita yang tentang S2. Sedikit. Jadi untuk S1 dulu, Ibu meneliti yang namanya ikan zebrafish ya. Jadi ikannya tuh kecil, sekitar, berapa ya, segini. Ya pokoknya kecil sih. Kira-kira segini ikannya. Nah, karena di lab-nya waktu itu, ya, jadi di laboratorium nama Dr. Lee Kwee-sun ini. Jadi kalau di Unimas itu dulu sistemnya setiap dosen memiliki satu lab sendiri.
Jadi setiap lab itu research-nya lain-lain. Jadi mahasiswa memang wajib mengikuti penelitian dosen-dosennya. Ya, jadi tidak boleh membuat penelitian di luar itu. Ya, jadi biasanya kalau mau ada pembagian tugas skripsinya tentang apa aja, jadi setiap dosen itu mengeluarkan judul, nanti mahasiswanya rebutan milih dosennya yang mana. Jadi ada yang mau ke arah virologi, ada yang ke arah mikrobiologi, ada yang ke arah molekuler, ada yang ke arah perikanan dan pertumbuhan, seperti itu. Jadi rebutan, kalau misalnya ada dosen favorit gitu, wah udah penuh nih judulnya gitu. Jadi mahasiswa yang belum dapat harus tanya ke dosen-dosen lainnya, seperti itu. Nah, jadi begitu. Nah, kebetulan waktu itu memang Ibu teringin belajar yang namanya developmental biology. Ya, jadi lebih kepada perkembangan ikan, perkembangan embrio seperti itu ya. Jadi untuk perkembangan embrio ini biasanya akan menggunakan lab animal testing, yaitu yang ini adalah contohnya adalah zebrafish. Nah, jadi judulnya waktu itu adalah Post Toxicity Screening Analysis of Fluorine in Early Developmental Stage of Vertebrate. Ya, jadi waktu itu beberapa mahasiswa satu laboratorium itu ada 13 ya. 13 mahasiswa dikasih judul yang kurang lebih sama, cuman contohnya di sini adalah Ibu memakai chemical ataupun chemicalnya menggunakan fluorine seperti itu. Yang teman-teman Ibu yang lainnya memakai chemical toxic yang lainnya seperti itu. Jadi kita berbeda di masalah bahan kimianya atau bahan chemicalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ingin membuat sebuah presentasi itu sebenarnya kalau dalam konteks universitas, dalam konteks skripsi, proposal, yang lebih baik adalah yang tidak terlalu berbunga-bunga, tidak terlalu aneh-aneh, tapi cukup kelihatan modern, ya, kelihatan simplistik, tapi ada stylenya simplistik dan juga kelihatan formal seperti itu. Mana ini? Kok enggak? Oke. Jadi contohnya itu fluorine sebenarnya waktu itu termasuk dalam polycyclic aromatic hydrocarbon ya. Jadi biasanya major components of fossil fuels ya. Fossil fuels itu dari biasanya kita minyak bensin itu, maksudnya bensin. Fossil fuels kan biasanya dipakai untuk bensin seperti itu, bisa dipakai untuk minyak-minyakan yang lain, ataupun solid waste from industries itu biasanya menghasilkan beberapa jenis bahan kimia ini, ataupun polycyclic aromatic hydrocarbons ya. Jadi biasanya incomplete combustion will release fluorine into the environment. Jadi biasanya kalau pembuangan hasil combustion ya, contohnya dari smoke burning dan sebagainya, itu sebenarnya ada kandungan fluorine di dalamnya. Ya, jadi dari situ sebenarnya fluorine ini juga bisa juga leak-nya fuel leak. Di sini maksudnya misalnya kalau kalian lihat kapal besar yang misalnya angkut barang terus minyaknya tertumpah ya, ada oil spillage ya, minyak tertumpah itu bisa juga menghasilkan atau mengeluarkan fluorine ya, dan bisa merusak ataupun mengganggu aquatic life seperti itu. Ya, jadi use of fluorines biasanya dipakai dalam dyes ataupun pewarna, plastik, dan juga pesticides seperti itu ya. Tapi di sini fokusnya lebih kepada plastik karena biasanya itu
topik utama dalam perkembangan embrio itu biasanya dilakukan karena contohnya penggunaan plastik pada bayi ataupun pada ibu yang sedang hamil seperti itu ya. Jadi kenapa kita mempelajari tentang embrio? Karena kita perlu mempelajari bagaimana bayi ataupun janin itu berkembang di dalam badan seperti itu ya. Jadi untuk memastikan apakah ada bahan-bahan kimia yang sebenarnya bisa membahayakan pertumbuhan janin tadi ya. Jadi biasanya kadang seperti plastik. Kenapa? Makanya sekarang plastik harus cari yang BPA free, contohnya seperti itu. Dan beberapa untuk bayi ya, misalnya bayi sendiri harus aman, nggak boleh sembarang botol seperti itu supaya lebih aman, lebih sterile juga, dan juga tidak ada komponen-komponen chemical structure yang bisa hancur ataupun keluar dari plastik tadi ya. Jadi biasanya kan kalau bayi kan nyedot minum gitu kan, pakai botol-botol itu kan biasanya agak panas seperti itu. Jadi supaya tidak ada spill of chemical structure from the plastic bottle itself, kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu problem statement-nya adalah the rise in toxic exposure of fluorine on the environment has affected human and aquatic life. Jadi memang sebenarnya ada banyak pernyataan yang bahwa fluorine ini sebenarnya memang ada di environment ya, ada di lingkungan sekitar dan bisa harm ataupun menyebabkan keburukan pada manusia dan juga aquatic life. Ya, dan juga lack of study seperti itu. Jadi biasanya kalau problem statement tuh utamanya adalah dari penemuan awalnya itu sebenarnya fungsinya untuk apa seperti itu. Ya, problem yang ada terkini itu apa aja. Jadi di state ya. Kalau dulu modelnya begitu. Terus juga biasanya bahan-bahan seperti ini juga enggak semuanya memang ada fully tested for the Environment Protection Agency EPA seperti itu contohnya. Jadi objektif. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya kalau di Malaysia itu sering digunakan perkataan to apa, to something seperti itu. Ya. Jadi ada levelnya. Setiap perkataan setelah to itu ada levelnya tersendiri. Kalau untuk degree student ataupun untuk undergraduates ya, S1 seperti kalian itu biasanya untuk mempelajari ya, untuk mengidentifikasi ya, untuk mengkarakterisasi seperti itu. Jadi hanya di level itu ya. Untuk S1 itu levelnya untuk penelitian itu hanya sekadar mempelajari, mengidentifikasi seperti itu ya. Bisa sedikit masuk aplikasi seperti itu, tapi tidak bukan sesuatu yang istilahnya yang harus ada seperti itu. Jadi lebih kepada mengidentifikasi, mengkarakterisasi, melihat apa yang kalian pelajari seperti itu. Intinya seperti itu. Hanya ingin objektifnya adalah lebih kepada mempelajari sesuatu ya. Nanti kalau level master nanti kita lihat selanjutnya bagaimana. Jadi untuk mahasiswa S1 biasanya cuma di level itu ya. Kemudian ya, biasa chapter 2 itu ada literatur review, jadi memperkenalkan komponen-komponen ataupun apa yang kalian pelajari selama riset seperti itu. Kalau di sini Ibu dulu tentang zebrafish. Jadi zebrafish itu sebenarnya apa? Jadi zebrafish itu termasuk dalam model organisme untuk toxicity testing. Jadi memang spesifik ya. Nah, waktu Ibu dan teman-teman melakukan eksperimen ini, yang Ibu tadi nyatakan ada 13 orang ya, jadi memang karena Dr. Lee Kui Sun, dia memang di Malaysia kan banyak ya, ada Chinese race, ada Indian race, jadi kebetulan kalau di Sarawak itu banyak Chinese-nya.
Jadi dosennya adalah Chinese seperti itu. Nah, dosen ibu itu waktu itu memiliki satu laboratorium ya, karena memang risetnya itu kebanyakan tentang ikan, tentang embryo development. Jadi memang dalam laboratorium itu ada seperti apa ya, satu ruangan itu akuarium aja. Nah, biasanya anak-anak S1 ini maksudnya apa namanya mahasiswa biasanya dikasih tugas setiap hari untuk bersihin enggak setiap hari sih, seminggu sekali ya, seminggu sekali untuk nguras akuarium ikan-ikan Dr. Lee Kwee-sun ini. Ya, jadi ada banyak beberapa akuarium kecil-kecil gitu ya. Jadi ada zebrafish, ada tilapia, dan juga ada 2 jenis ikan lagi, Ibu lupa namanya, tapi 2 jenis ikan itu adalah ikan eksotik untuk area Sarawak. Ya, jadi pada area Sarawak itu Borneo Utara itu memiliki satu ikan itu memang dia bukan endangered sebenarnya, tapi dia apa istilahnya, Ibu lupa. Jadi dia tuh memang spesifik aslinya dari tempat itu seperti itu ya. Jadi ada ikan tersebut dan ikannya itu sangat mahal, berapa kali kecolongan ya. Jadi ikannya itu nggak tahu padahal labnya itu udah ditutup, udah selalu keluar masuk kita akan kunci ya. Tapi ada aja pencuri ikan itu nggak tahu dari mana gitu. Jadi memang lucu aja ceritanya. Ya, jadi waktu itu mahasiswa memang digilir ya, karena ada 13 orang, jadi per minggu itu 2 orang. Kerjanya adalah membersihkan akuarium, menguras akuarium, dan juga kalau setiap hari ada tugas harian juga waktu di laboratorium itu. Jadi di laboratorium itu tugas hariannya adalah mengkawinkan ikan ya. Jadi karena kita mempelajari ikan ini karena kita ingin mempelajari embrionya, jadi ikannya ini harus bertelur. Ya, jadi waktu ikan bertelur itu ya nggak tiap hari sih, misalnya berapa hari sekali ini kita harus memilih ikan betina dan jantan, kita masukkan ke dalam tong-tong-tong kecil ya. Jadi ke akuarium kecil seperti itu dikasih 1 jantan 2 betina seperti itu ya, 1 jantan 2 betina, 1 jantan 2 betina, 1 jantan 2 betina, terus lampunya harus mati, ditinggal 1 hari berikutnya akan kita lihat ada telur-telur di bawah tempat perkawinan antara ikan-ikan tersebut. Nah, jadi ikan-ikannya kita ambil, kita jadikan eksperimen. Seperti itu. Ya. Jadi ikannya yang diambil itu juga harus digilir. Misalnya ikan yang jenis ini. Jenisnya sama sebenarnya zebrafish, cuman misalnya karena kan banyak akuarium ya, jadi dibagi akuarium 1 ini untuk minggu ini dikawinkan. Akuarium 2 minggu berikutnya seperti itu. Jadi digilir seperti itu. Karena kita memerlukan embrionya untuk penelitian, jadi seperti itu. Selain kita menguras akuariumnya, ya, terus memang harus hati-hati, nggak boleh ikannya sampai mati. Terus kita ngejar-ngejar ikan, tangannya masuk ke akuarium itu, kayak kobok-kobok akuarium itu kan. Ya kita nangkepin ikan pakai alat gitu kan. Kadang susah gitu kan, nangkepinnya, tunggu airnya turun, tunggu airnya surut, terus baru ditangkepin satu-satu, dimasukin ke tempat-tempat akuarium yang kecil kalau kalian sering lihat seperti itu. Jadi Jadi special zebrafish ini sendiri apa sebenarnya? Kenapa dia dijadikan model organisme untuk embryo development? Itu karena mereka sebenarnya memiliki badan yang transparan. Mungkin untuk dewasanya kalau kalian lihat di sini kan memang striping ya, tapi sebenarnya agak-agak transparan sebenarnya seperti itu. Nah, tapi untuk embrionya itu memang benar-benar transparan. Nanti Ibu kasih contoh kelihatannya seperti apa. Ya, jadi ini adalah polycyclic aromatic hydrocarbonnya fluorine, ya. Jadi selain tadi menjelaskan tentang ikannya dipakai, model yang dipakai, terus chemical structure apa yang dipakai dalam
proses risetnya, ya. Kemudian juga dalam literatur review ataupun bab 2 itu pasti harus kita melihat studi apa ataupun di jurnal-jurnal apa yang sudah dilakukan oleh previous researchers, seperti itu ya. Lebih seperti itu. Nah, kemudian masuk di metodologi. Jadi waktu metodologi itu kita harus bisa memberikan apa saja sih sebenarnya prosesnya. Jadi of course sample and collection maintenance itu tadi seperti yang Ibu jelaskan, kita kuras akuariumnya juga at the same time kita selalu membersihkan akuarium, tapi at the same time kita juga mengkawinkan ikan-ikan supaya bertelur seperti itu ya. Breeding and spawning, ya, breeding yaitu mengkawinkan ikan-ikan, kemudian embryo collection ya, jadi kita ambil embryonya setelah sudah bertelur, dan setelah itu embryo exposure. Nah, embryo exposure itu biasanya nanti beberapa embryo kita masuk dalam petri dish waktu itu. Nah, mungkin maaf ya di sini karena ini slide lama Ibu. Jadi waktu itu Ibu memang tidak memberikan gambar bagaimana embryo exposure-nya itu bagaimana. Jadi cukup ditaruh di dalam embryonya itu contohnya ada 10 ya. 10 telur ikan ditaruh di petri dish seperti itu. Nah, petri dish-nya itu ada larutannya, ada airnya, dan juga dikasih bubuk florin seperti itu ya. Beberapa miligram bubuk florin seperti itu untuk melihat bagaimana perkembangan embrionya dengan adanya kandungan florin di dalam larutan air seperti itu. Ya, kemudian ada chemical testing. Chemical testing ini maksudnya di sini adalah dimasukkannya fluorin seperti itu. Nah, setelah itu analisisnya cukup simpel, hanya dilihat di bawah mikroskop. Jadi setelah itu nggak melakukan apapun, cuman dilihat di bawah mikroskop. Nah, waktu melakukan mikroskopik analisis ini adalah yang paling berat ya. Jadi orang lain melakukan lab ataupun melakukan riset biasanya pagi sampai sore, oke, fine ya. Malam bisa pulang tidur. Oke. Tapi kalau untuk embryonic development itu biasanya kita akan melihat embrio itu setiap berapa jam. Ya, jadi kalau sudah melakukan eksperimen waktu itu, let's say yang pertama adalah setiap 2 jam, setiap 4 jam. Jadi let's say kalau misalnya ikannya itu bertelur sore. Oke, kita bayangin kalau ikan itu bertelurnya sore, itu harus dihitung itu waktu kita menemukan embrio ada telur-telur ikan itu sudah ada, itu dianggap 0 hour. Jadi dimulai dari jam pertama ya. Setelah mulai dari jam pertama, maka dari situ kita harus analisis dengan melihat mikroskop. Ya, jadi ikannya itu kita lihat setiap berapa jam. Nah, kalau kalian bayangkan, oke, let's say kalau misalnya dapat embrionya jam 4 sore. Setelah jam 4 sore kan harus diteliti jam 6. Dan itu harus tepat ya waktunya. Ya nggak apa-apa, misalnya selisih 10 menit, it's okay. Tapi harus dalam jangka waktu itu. Nah, jadi setiap jam yang kita teliti itu, kita harus ngambil foto pakai HP pada mikroskop. Jadi bisa menggunakan mikroskop biasa dan juga bisa menggunakan mikroskop yang lebih advance, itu juga bisa. Jadi kalau yang lebih advance, itu biasanya udah connected sama komputer. Jadi kita udah nggak pakai HP ngeliatin di mikroskop gitu ya. Nggak usah dipas-pasin kameranya di mikroskop seperti itu. Jadi kalau memakai mikroskop yang canggih itu, jadi langsung di-capture oleh komputer, kita save as file, gampang seperti itu. Nah, tapi karena mahasiswanya banyak ya yang menggunakan mikroskop itu, jadi kita rebutan jadwal. Ya, jadi biasanya
Kita akan tanya lab technician-nya, apakah mikroskopnya lagi dipakai? Oh, lagi dipakai. Ada jadwal kosong misalnya jam berapa. Nah, karena masalah itu, jadi kami kadang tidak menggunakan yang komputer tersebut. Jadi harus pakai mikroskop karena kita harus melihat eksperimen tadi, melihat embrionya pada keadaan berapa jam sekali. Jadi pernah kebetulan kan misalnya jam 4, 2 jam, terus 4 jam, terus 6 jam, 8 jam. Jadi memang malam itu tidurnya di lab. Sebenarnya nggak tidur sih. Jadi setiap 2 jam sekali itu harus buka incubator, terus taruh petri dish itu di bawah mikroskop, terus diteliti, difoto. Oke, masuk lagi incubator, tunggu 2 jam lagi. Tergantung dengan cycle-nya. Jadi kadang sama teman-teman itu memang begadang di dalam lab, ya begadang di labnya Dr. Lee itu sampai pagi. Kadang oke, kita udah selesai yang circle berapa jam, misalnya jam 3 pagi, terus akhirnya cabut cari makanan jam 3 pagi. Terus habis itu kita tidurnya siang. Seperti itu, karena yang intensitas jamnya itu biasanya adalah pada awal perkembangan embrionya. Jadi setiap beberapa jam awal itu biasanya harus intensif seperti itu. Nah, setelah itu baru dari jam yang ke-6 itu biasanya bisa let's say setelah itu 4 jam kemudian ataupun 6 jam kemudian. Biasanya untuk embrio ini akan dilakukan penelitian selama 48 jam maksimal. Karena dalam 2 hari ini biasanya udah jadi besar, ya. Nanti kita lihat itu. Ibu lupa sih sebenarnya berapa jam sekali, tapi memang intensitasnya termasuk banyak seperti itu. Oke, jadi ini contohnya sampai 10 kali rate ya jamnya. Jadi dilihat pada pada percentage of mortality rate. Oke. Percentage of mortality rate di sini maksudnya adalah kematian pada embrio, ya. Jadi kita juga menghitung contoh ada 10 embrio, terus ada 3 replika seperti itu. Nah, dari keempatnya itu setiap berapa jam itu berapa yang mati. Ya, kalau embrio masih kecil itu biasanya mati, dia akan menghitam telurnya. Jadi itu tandanya mati seperti itu, ya. Jadi tandanya mati harus langsung dibuang, dan masuk incubator lagi, diteliti setelah berapa jam lagi. Jadi ini adalah tingkat mortality ataupun kematian pada embrio tadi. Jadi pada 10 kali ini tergantung pada konsentrasi ya. Jadi ibu sebenarnya lupa eksperimen ini enggak begitu karena sudah lama juga ya. Jadi kandungan konsentrasi ini juga dilihat ya pada satu concentrationnya misalnya 1 miligram itu kematian rate-nya itu berapa. Kemudian kalau 10 miligram kematiannya tuh hampir 100% seperti itu. Itu contoh ya. Ini ditayangkan aja ANOVA seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hasil dari yang mortality rate itu tadi adalah seperti ini. Jadi pada konsentrasi LC50, Ibu lupa sebenarnya ini. Jadi untuk rata-rata pertengahan rata-rata itu adalah pada konsentrasi 6,34 mg per liter itu adalah 50% mortality rate seperti itu. Ya, kemudian juga adanya tadi kan Ibu meneliti tentang mortality rate ya, jadi bukan hanya kematian saja yang dicek, juga di sini kita lihat pada melanocyte reduction. Oke, melanocyte itu apa? Jadi melanocyte itu sebenarnya adalah nama pigmentasi pada zebrafish ya. Jadi pigmentasi zebrafish itu dilihat dengan keadaan di mana adanya dot-dot hitam ini.
Jadi titik-titik hitam ini sebenarnya adalah pigmentasi. Jadi dia sebenarnya pigmentasi. Adanya pigmentasi itu dilihat dengan keadaan adanya dot-dot ini. Nah, yang A ini biasanya adalah kontrol ya. Jadi di mana embrio itu hanya dikasih larutan air, tidak dikasih toksik seperti itu. Nah, kemudian B dan C ini adalah beberapa konsentrasi toksik yang diberikan di dalam larutan ketika diadakannya eksperimentasi seperti itu. Nah, jadi dari tadinya banyak pigmen, terlihat perbedaannya adanya pengurangan pigmentasi pada zebrafish seperti itu. Begitu juga dengan C, ini bukan karena blur ya, dia sebenarnya udah fokus ini, cuman dia bukannya berkurang dalam bentuk jumlah, tapi dia berkurang dalam bentuk dia samar. Ya, jadi ini ada beberapa hasil dari penelitian. Kemudian selain dari tadi mortality rate, terus adanya pigmentasi, sekarang lebih kepada swim bladder. Ya, jadi ikan itu mesti ada swim bladder ya. Jadi biasanya ada gembung sedikit. Nah, itu fungsinya adalah swim bladder. Jadi swim bladder itu sendiri juga diteliti. Nah, bedanya apa? Contoh A adalah pada control view-nya ya. Seharusnya dia ada hitam, ini sebenarnya dia swim bladder-nya ya, pigmentasi swim bladder-nya. Nah, di sini nggak ada. Tapi juga adanya penggembungan ya. Jadi ini adalah beberapa diteliti manakah yang memiliki swim bladder dan manakah yang tidak memiliki swim bladder. Jadi di sini dilihat berapa jumlahnya per perbedaan antara setiap miligram of fluorine tadi seperti itu. Ya, terus dijelaskan resultnya bagaimana. Jadi di sini the absence of swim bladder level at concentration of 6 mg to 8 mg. Jadi pada ketika ini persentase untuk swim bladder ataupun tidak ada swim bladder itu paling tinggi adalah pada konsentrasi tersebut seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah ada mortality rate, kemudian ada melanocyte, terus swim bladder, sekarang adalah pada skoliosis ya. Jadi fluorin itu sendiri bisa mengakibatkan skoliosis pada embrio ya. Jadi kemungkinan besar lahirnya itu tidak lurus ikannya, jadi agak bengkok seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi dia bengkok seperti itu, dia twist ya. Yang ini dia bengkok ke arah kanan ya, seperti itu. Begitu juga dengan ekornya juga ada twist ya pada akhir formationnya. Jadi setiap jenis skoliosis tidak dikira derajatnya berapa atau itu tidak dihitung, cuman dari yang normal lurus dan juga yang berbengkok itu dihitung ya. Jadi misalkan misalnya ada 2 dari 10 itu yang bengkok, nah itu dihitung persentasenya dan dilihat bagaimana persentasenya seperti itu ya. Sama juga dirangkumkan ya dari penelitian tadi. Ya, jadi pada akhir konklusinya itu dari segala bentuk perubahan yang ada pada embrio ikan tersebut ya. Jadi in conclusionnya the effects of fluorine in early development of Danio rerio. Danio rerio itu adalah nama saintifik untuk ikan zebrafish were observed mainly the reduction of melanocyte, absence of swim bladder, and the curvature of the embryos. Sebenarnya waktu ini Ibu juga sebenarnya sedikit meneliti pada keadaan detak jantungnya. Jadi waktu perkembangan embrio itu semakin tinggi kadar fluorin yang ada di dalam larutan itu juga mengurangi kadar detak jantungnya. Jadi dia lebih bukannya seharusnya cepat tapi dia
jadi berkurang seperti itu. Itu adalah beberapa. Cuman karena waktu itu Ibu hasil risetnya itu ataupun datanya tidak beberapa dicatat, jadi tidak Ibu include di dalam skripsi seperti itu. Ya, jadi hanya 4 tadi yang memang betul-betul dominan dan kelihatan seperti itu. Ya, jadi kita assume di sini scoliosis, the disruption of PTK7 gene was suggested as a defect that can be seen in human. Ya, jadi dari let's say kita lihat kan hasil dari pengaruh fluorin itu bisa menghasilkan scoliosis ya. Jadi kita Ibu Google penyebabnya apa fluorin itu efeknya kepada scoliosis, itu ada beberapa jurnal yang menyatakan gen PTK7 seperti itu. Waktu itu nggak begitu ngerti ini gennya tuh kayak gimana aja sih dia pengaruhnya, karena memang masih level S1. Jadi sekadar mengetahui gen ini mempengaruhi seperti itu. Jadi kemungkinan besar dari hasil penelitian itu yang diperkirakan kalau misalnya ada dari kita yang ada skoliosis itu kemungkinan ada disruption atau ada gangguan pada gen ini seperti itu ya. Jadi PBX1 transcription factors which is essential for growth of zebrafish swim bladder can be studied further. Ini hanya konklusi dan juga suggestion ya untuk kedepannya itu apa yang perlu dipelajari seperti itu. Nah, itu kira-kira tentang my journey for degree ya. Jadi lebih kepada penelitian pada ikan seperti itu. Oke. Ini untuk yang S1. Kita masuk Ibu share yang S2. Yang S2 itu sebenarnya oke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu yang untuk cerita skripsian Ibu S1. Ada yang mau bertanya mungkin? Oh ya, untuk zebrafish tadi itu, walaupun ikannya kelihatan kecil gitu, tapi ikan itu adalah ikan yang mahal. Ikan itu mahal, kalau banyak yang mati, Dokter Lee akan mengamuk di lab gitu kan. Ini gimana kok bisa mati gitu. Ya gitu, karena ikan-ikannya itu mahal, dan karena kita kan selalu menggunakannya untuk eksperimen, jadi kadang ikan-ikan itu sudah tidak healthy enough untuk produce a good embryo ya. Jadi berapa kali kita uji ya, kita kawinkan, lahirkan, kawinkan, ada telur lagi, kawinkan, ada telur lagi. Jadi sebenarnya ada maksimalnya untuk ikan-ikan ini kawin gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari berapa kali misalnya. Kalau udah berapa kali itu udah ikannya itu nggak boleh dipakai untuk eksperimen karena embrionya itu udah nggak sehat. Jadi waktu kita lihat mau kita teliti itu embrionya udah banyak yang mati, udah banyak yang jelek. Jadi gimana kita bisa memaksimalkan penggunaan embrio tadi. Jadi akan ada ikan baru lagi datang ke lab. Dokter Lee biasanya beli ikan lagi seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya mungkin tentang cerita Danio Rerio tadi? Jadi di labnya Dokter Lee waktu itu memang hanya meneliti tentang ikan. Jadi bukan hanya exposure terhadap polycyclic hydrocarbon tadi, tapi dari situ biasanya juga dites molekuler pada kadar molekulernya ya. Jadi banyak. Jadi ada beberapa master, PhD, mereka juga ada meja-meja di dalam lab itu. Mereka akan meneliti lebih dalam. Kalau untuk S1 biasanya cuma untuk surface-nya ya. Jadi untuk meneliti, oh efeknya ini apa. Nah, kalau untuk master dan PhD dari situ mereka harus meneliti kok bisa menyebabkan hal ini itu kenapa, gen apa dan sebagainya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah pada ngantuk? Karena puasa ini, oh kok lama lagi, masih berapa? 1, 2, 3. Masih 3 jam. Masih 3 jam, aduh udah lapar. Oke, ini Ibu share sedikit untuk yang master. Oke, jadi kalau yang master itu sebenarnya, oke.
Untuk master sebenarnya Ibu lain ya, topiknya jauh lain. Jadi Ibu mempelajari kembali dari kosong untuk topik ini ya. Jadi kalau waktu master itu karena Ibu pindah dari Unimas ya, dari Universitas Unimas itu pindah ke Universitas di Johor ya. Jadi waktu di Johor itu universitasnya fokusnya adalah sebenarnya engineering. Tapi yang namanya bioteknologi itu pastilah ada yang namanya kaitannya dengan teknologi kan. Karena kita namanya juga biotek ya, jadi bioteknologi. Jadi pasti ada penggunaan teknologinya. Nah, penggunaan teknologi adalah ke arah engineering seperti itu. Oke. Jadi waktu itu judul Ibu adalah Oil Palm Residue Biodelignification by Bacillus cereus ligninase from Coptothermus corvignatus gut for handshake production. Oke, di sini kalian, wah ini maksudnya apa? Oke. Jadi yang pertama oil palm, yang jelas kelapa sawit ya. Jadi biasanya di Malaysia itu banyak penelitian tentang kelapa sawit ya. Karena memang salah satu major ekspornya Malaysia ya, sama seperti Indonesia banyak kelapa sawit. Tapi aku nggak tahu kenapa Indonesia ini kelapa sawitnya banyak, tapi minyaknya mahal, gitulah. Oke, nah jadi kelapa sawit itu memang banyak risetnya karena memang dibutuhkan oleh negara karena riset-riset ini adalah diperlukan. Biasanya riset itu diperlukan karena apa? Biasanya ada spill of excess oil palm. Ya, jadi biasanya kalau kita ingin membuat oil palm ataupun membuat minyak kelapa sawit itu biasanya yang dipakai adalah empty bunch fruit-nya. Jadi ini. Kalau kalian lihat di sini ya, ini ada kelapa sawit contoh apa? Vektornya ya. Terus ini ada yang merah-merah buahnya itu. Buah kelapa sawitnya itu adalah yang biasanya dijadikan minyak untuk minyak goreng seperti itu. Nah, dari situ sendiri biasanya riset itu banyaknya bukan masalah di minyaknya karena produksi minyak memang sudah ada ya. Jadi biasanya untuk industri mereka memang sudah mereka sudah memiliki riset untuk penghasilan minyak kelapa sawit. Tapi kalau untuk researcher ataupun di area universitas di luar industri adalah lebih kepada waste-nya ya. Jadi yang diambil kan minyaknya ya diperes seperti itu ya, dipres. Nah, ampasnya itu kan nggak dipakai, dibuang gitu aja. Jadi karena banyaknya kelapa sawit, ampas-ampasnya yang dibuang, empty fruit bunch-nya yang nggak dipakai, jadinya itu yang biasanya menjadikan topik utama dalam riset-riset di universitas seperti itu. Ya, jadi problemnya di mana adalah disitulah biasanya riset akan terjadi. Jadi riset-risetnya kalau untuk kelapa sawit lebih kepada hasil buangannya. Jadi kalau misalnya kelapa sawitnya udah tua, ditebang, itu kan cuma dibiarkan seperti itu. Ya, jadi mau dibuang kemana nggak dipakai juga. Kadang ada yang dipakai, sebagian mungkin ada untuk biodiesel dan sebagainya, bioetanol. Tapi beberapa itu memang dibiarkan gitu aja dan hanya menghasilkan waste seperti itu. Nah, makanya dalam penelitian Ibu menggunakan hasil-hasil waste-nya itu diambil fibernya ya. Karena kelapa sawit itu basically 100% itu dia fibernya ada semua. Dari leaf-nya, dari empty food branch-nya, dari trunk-nya, trunk itu gagangnya itu bisa dipakai untuk penghasilan kertas seperti itu. Nah, daripada kita menggunakan ataupun kita impor kertas-kertas dari produksi hutan-hutan seperti itu, misalnya pohon-pohon besar kan akan mengurangi kadar pohon-pohon di hutan-hutan ya. Jadi lebih kepada deforestation, begitu juga dengan penggundulan hutan dan sebagainya karena untuk dibuat
menjadi kertas seperti itu. Kenapa nggak kita pakai alternatif waste product dari oil palm tadi seperti itu? Nah, di sini istilah biodelignification itu sebenarnya bio itu kan secara biologi ya, maksudnya delignify, lignin itu sebenarnya istilah dari fiber ya. Jadi dalam sebuah fiber itu ada 3 bagian, ada lignin, selulose, hemiselulose ya. Jadi selulose itu biasanya yang untuk fabric, untuk untuk paper itu semua menggunakan selulose. Tapi kenapa penghasilan kertas, fiber-fiber itu adalah banyak menggunakan bahan kimia? Karena lignin ataupun ataupun structure luarnya lignin itu sendiri sebenarnya adalah susah untuk dirusak ataupun susah untuk di breakdown. Makanya harus menggunakan bahan-bahan kimia karena bahan kimia adalah paling manjur seperti itu ya. Nah, jadi biodelignification itu maksudnya adalah menggunakan teknik biologi ataupun mikroba untuk mendegrade ataupun menghancurkan lignin tadi, struktur lignin tadi seperti itu. Inti Muhammad Kasim dan jadi presentasi memang dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi setiap presentasi sebelum kita masuk ke dalam presentasi pasti kita harus ada yang namanya presentation content ya. Jadi kalau kalian membuat presentasi pasti harus ada kontennya. Misalnya kalian ingin menjelaskan chapter 1, 2, 3, 4, 5 ada apa aja di dalamnya. Jadi perlu di-listkan aja, perlu diperlihatkan. Ya, jadi untuk introduction Ibu malas menggunakan kata-kata, jadi menggunakan kumpulan video digabungkan dan Ibu ceritakan sedikit tentang pengenalan kenapa menggunakan oil palm sebagai alternatif untuk penggunaan pembuatan kertas seperti itu. Oke, kita break sebentar karena ada azan, ya. Oke, Ibu share sedikit di sini. Sebenarnya kalian bisa cari sih di YouTube, My YouTube. Waktu itu memang Ibu sengaja upload di YouTube karena kebetulan master Ibu pendadarannya adalah secara online. Ya, jadi
ketika itu sebenarnya pinginnya offline ya, biar kerasa tegangnya gimana gitu kan, ditanyainnya kayak gimana gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah dapatnya online, jadi bisa ada gimana ya, maksudnya kita bisa mempersiapkan thesis di depan gini kan, dijajar ada apa aja seperti itu. Itu kalau online ya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya offline itu kan nggak bisa. Memang kamu harus di depan penguji, ya harus langsung menjawab seperti itu kan. Nah, jadi kalau di UTHM dulu, karena online, untuk menghindari misalnya masalah technical problem seperti internetnya mati dan sebagainya, makanya presentasi harus direkam dan dikirimkan kepada penguji 3 hari sebelum presentasi. Seperti itu. Jadi waktu pendadaran itu sebenarnya udah nggak presentasi, jadi cuman ditanya pengujinya apakah sudah melihat video, apakah sudah betul-betul melihat video, kalau oke, proceed langsung ke tanya jawab. Jadi tidak ada presentasi lagi waktu pendadaran seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu juga karena kebetulan skripsi Ibu udah mateng, jelas, jadi penguji juga nggak begitu tanya sebenarnya. Kalau Malaysia ini kita tidak bertanya kayak ini maksudnya apa, ngerti nggak? Nah, seperti itu nggak. Jadi mereka lebih bertanya tentang bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya, apa saja komponen yang dipakainya, bagaimana ini terjadi, seperti itu. Jadi lebih kepada result and discussion-nya. Dan misalnya mereka tanya, bab 2, kamu cerita apa aja, seperti itu. Jadi tidak ditanya, konsep-konsepnya itu tidak ditanya kalau di luar negeri. Hanya beberapa saja sih, mungkin 1-2 konsep yang ditanya. Maksudnya apa? Bisa dijelaskan nggak? Tapi tidak ditanya satu persatu, setiap konsep ditanya tidak. Jadi waktu itu Ibu selesai dalam 1,5 jam udah selesai pendadaran. Seperti itu. Jadi nggak usah lama-lama, tapi yang penting oke, orang ini penulisannya udah jelas, kita baca juga udah jelas, udah mengerti, so why you ask everything? Seperti itu. Intinya seperti itu. Akan ditanya mana-mana yang mereka ingin tahu tentang riset kita. Jadi lebih kepada dosen-dosen yang pengujinya itu, karena tidak semua dosen penguji adalah di bidang tersebut ya. Jadi mereka biasanya bertanya, ingin mengetahui cerita risetnya itu bagaimana, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian membuat presentasi, yang itu tadi, yang pertama perlu adanya list of content ya, jadi perlu di list. Nah, kemudian misalnya kalian ingin menjabarkan ataupun ingin memperlihatkan data sebelum ini itu seperti apa datanya. Jadi bisa menggunakan misalnya World Paper and Paperboard, contohnya seperti itu. Nah, kalau kalian ingin mendownload format-format PPT, biasanya kalian bisa langsung cari di All PPT, ya. Jadi ALL PPT. Ya, biasanya Ibu akan download segala macam template dari situ. Karena di situ banyak kayak contohnya seperti ini ya, contoh globe, terus bisa keluar apa namanya satuan-satuannya begini. Jadi highest or top producer and consumer. Research has increased steadily over the past years. Oke, jadi kalau kalian ingin membuat presentasi itu animasi, kadang ada orang nggak usah lah kebanyakan animasi, betul. Jangan terlalu banyak animasi, tapi perlu ada animasi untuk memperlihatkan, oh ini yang kamu sedang jelaskan, seperti itu ya. Jadi yang mana satu yang kamu jelaskan, jadi animasi itu hanya, oke, ini keluar satu, keluar satu, keluar satu. Seperti itu. Itu contoh. Kemudian, research problem di sini Ibu buatnya seperti ini contoh ya. Nah, jadi research problemnya itu dari resource problemnya, terus ke arah industrial process problemnya. Jadi apa yang kalian ingin lakukan adalah di alternatifnya ini. Jadi di bawah ini adalah di mana,
Ini adalah di mana kalian ingin melakukan risetnya adalah di sini, ya. Jadi menggunakan oil palm biomass, dan kalau di sini adalah di bagian alternatif untuk prosesnya adalah bacteria biopulping. Jadi risetnya adalah sebenarnya tentang ini. Research problemnya, jadi problem utamanya adalah dari resource problemnya, juga dari industrial process problemnya. Seperti itu. Jadi jelas, kalau kalian ingin membentangkan research problem, itu jangan sekadar di dash. Waktu yang kalian tadi lihat di yang pertama, slide presentation Ibu yang S1, ya maklum ya masih S1, jadi kadang ya seadanya kan. Jadi masuk S2 harus upgrade skillnya. Jadi waktu itu Ibu buat lebih kepada figuring ya. Jadi lebih kepada visual. Ya, jadi kalau kita menjelaskan sesuatu dengan kaidah visual itu orang yang mendengarkan lebih dapat gitu. Kalau cuma tulisan, wah ini harus baca, harus benar-benar sambil mendengarkan presentasi, tapi at the same time kita harus membaca. Ya, jadi lebih baik kalau kita bentangkan yang namanya research problem itu dengan visual yang seperti ini contohnya. Nah, setelah research problem, ya kan kalau kita melakukan riset itu kan pasti kita harus mencari problemnya dulu ya. Problemnya apa yang mau kita solve, apa yang mau kita selesaikan. Dari situ setelah itu baru kita keluarkan ataupun kita bentangkan, kita perlihatkan objektif kita apa. Ya, jadi objektifnya pastilah harus dijelaskan. Oke, tadi Ibu mention kalau biasanya S1 itu ada to study, to determine, ya. Tapi kalau level S2 itu harus ada kata-kata lain ya, to express, ya. To express itu menggunakan bahan dan dikerjakan, dilaksanakan, dicoba, diuji coba. Ya, lebih kepada expressing ya. Kemudian to express, to isolate and identify. Jadi bukan hanya untuk identify ya, bukan hanya melihat ataupun oh ini begini, tapi perlu diisolasi, perlu diekspreskan seperti itu. Kemudian selain itu perlu ada to analyze ya. Jadi level master itu pasti harus ada analyze. Jadi dari situ harus dianalisis ya, lebih kepada analisis apa yang kalian ingin ekspresikan ataupun yang dieksperimentasikan seperti itu. Dan juga to evaluate. Jadi setelah didetermine, setelah sudah diisolasi, kita lakukan determination, lalu dianalyze. Setelah dianalisis, itu kemudian dievaluate. Evaluate itu bagaimana? Lebih kepada aplikasi ya. Jadi sudah dianalisis, maka kita harus mengaplikasikannya. Kita harus mencoba mengaplikasikannya seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ini adalah chapter 2. Jadi chapter 2 lebih kepada literatur review ya. Jadi kita melihat dari konten bahan yang kita akan pakai ataupun proses yang kita pilih itu seperti apa, itu harus kita bahas, kita lihat apakah contoh kalau misalnya oil palm itu apakah bahan baku oil palm itu mencukupi untuk diproses ke arah industrial seperti itu. Sebanyak mana ataupun apakah sudah pernah dilakukan riset tentang bahan baku tersebut, apakah bisa dijadikan kertas. Nah, itu adalah di bagian literatur review seperti itu. Jadi diperjelas di situ. Begitu juga dengan processing-nya, misalnya apa yang ingin kita tonjolkan. Kalau biasanya itu dalam proses industri kan biasanya menggunakan mechanical, chemical. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan biological ya. Jadi lebih kepada biological pulping-nya. Nah, ketika ingin memperkenalkan proses baru, kita pasti juga harus mengetahui sebenarnya apa saja manfaatnya yang bakal terjadi kalau kita menggunakan proses tersebut.
Dan begitu juga dengan misalnya kita menggunakan bakteri Bacillus ya. Jadi fermentation prosesnya itu based on study literatur review itu manakah yang paling baik dipakai. Jadi semua metodologi dan sebagainya itu memang berdasarkan riset yang sebelumnya. Seperti itu. Ini kalian bisa lihat sendiri sih di YouTube. Ya. Kalau di scope, ini contohnya di scope. Nah, setelah tadi menjelaskan literatur review, ada juga scope. Scope itu lebih kepada apa saja yang kalian akan kerjakan. Jadi lebih spesifik ya. Jadi dijelaskan untuk objektif 1, scope-nya menggunakan apa, misalnya bakterinya apa, kemudian substrate-nya apa, processing-nya apa yang dilakukan, misalnya isolation, ada identification. Itu skopnya. Kemudian untuk objektif 2, bakteri apa yang dilakukan, substrate yang digunakan, processing-nya di sini untuk apa? Di sini lebih kepada menggunakan fermentasi dan juga chemical analysis-nya. Jadi analisisnya itu apa aja yang digunakan, dijelaskan di scope seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke bab 3. Nah, untuk lebih jelas lagi, penguji ingin melihat bab 3 kalian itu seperti apa, bagaimana kalian melakukan eksperimen itu. Yang baik lagi kalau misalnya kalian bisa memperlihatkan seperti ini. Jadi prosesnya apa aja, menggunakan apa aja, misalnya di sini kan. Ya, prosesnya ada apa aja, purification-nya apa aja, identification-nya apa aja. Ya. Begitu juga dengan misalnya itu tadi yang objektif 1 seperti itu. Untuk objektif 2 kalian jadikan 1 slide. Jadi jelas. Ya. Jadi setiap kita menjelaskan itu by objektif ya. Jadi kalau misalnya objektif 1 itu kita melakukan ini. Terus kita another slide, objektif 2 kita melakukan ini. Resultnya nanti kalian membentangkannya ataupun menjelaskannya juga mengikut objektif. Jadi pada akhir cerita, pada akhir presentasi, orang itu mengerti, oh oke, jadi objektif 1, 2, 3 tuh yang dikerjakan ini, dan hasilnya ini. Jadi jelas, 3 objektif hasilnya itu jelas di situ. Kalau kalian campur jadi 1, gabungkan jadi 1, orang mungkin bingung yang mana sebenarnya hasil objektif 1, hasil objektif 2-nya yang mana, hasil objektif 3-nya yang mana. Nah, jadi kalau untuk dosen IPU sebelum ini dia cara mengajar kami ataupun memberikan kami untuk presentasi itu by objektif ya. Jadi tadi kelihatan kan maksudnya tadi itu objektif 1. Ini untuk objektif 2 1 slide seperti itu. Begitu juga dengan objektif 3 misalnya. Objektif 3 dilakukan apa saja seperti itu. Ya. Hasil juga begitu. Kita memperlihatkan hasil mengikut objektif ya. Jadi objektif 1 hasilnya begini, objektif 2 hasilnya begini, objektif 3 hasilnya begitu. Ya, jadi dijelaskan ya masuk dalam objektif keberapa ya. Jadi waktu itu Ibu juga melakukan SDS speech ya, tapi menggunakan yang konvensional ya. Jadi masih menggunakan larutan itu, enggak yang sekarang kalau di lab Unisa kan sudah ada yang terbaru itu SDS, tapi bisa connect ke komputer seperti itu. Ya. SDS-nya ya bisa ada koneksi dengan komputer seperti itu. Jadi bisa dideteknya lebih gampang seperti itu. Nah, jadi ini adalah paling susah untuk mendapatkan clear band ini memang adalah yang paling susah selama melakukan penelitian. Biasanya nggak bisa keluar ini, nggak kelihatan band-band itu, karena biasanya proteinnya itu sebenarnya rendah seperti itu. Tergantung dengan hasil risetnya. Kadang memang hasil riset itu tidak harus sempurna, harus jadi, kadang keluar, memang hasilnya tuh bakal keluar seperti itu. Tidak semestinya yang namanya penelitian itu hasilnya pasti keluar seperti itu.
Jadi Ibu bisa dihitung berapa kali ya melakukan ini tuh, kayaknya lebih dari 10 kali, 20 kali kayaknya diulang berkali-kali. Jadi I have to isolate again, I have to do the objective one all over again untuk mendapatkan objektif ataupun untuk menghasilkan SDS page ini. Jadi memang berbulan-bulan itu lamanya di situ. Jadi banyak menggunakan waktu untuk menghasilkan yang cantik seperti ini. Trial error dari segi jenis larutan yang dipakai. Kadang kita membuat gel itu loh kok nggak mengeras. Ya kalau nggak mengeras ya nggak bisa dilakukan, harus ngulang lagi dan sebagainya. Jadi memang susahnya di situ seperti itu. Yang namanya riset. Jadi memang harus diulang-ulang. Nggak ada riset yang cuma sekali jadi, nggak. Jadi biasanya itu minimal 3 kali lah. 3 kali pengulangan itu baru ini benar-benar sama hasilnya, makanya oke, ini berarti fix benar, resultnya betul seperti itu. Ya, jadi ini juga dijelaskan pathway-nya. Kemudian untuk objektif 3 juga kita jelaskan hasil dari hasil kertasnya tadi. Nah, tadi yang oil palm itu kan di-treat fermentasi menggunakan bakteri. Nah, dari situ dihasilkan, dibuat jadi kertas. Jadi benar-benar jadi kertas itu, dan dari kertas itu kita tes pada tegangnya kertas, beratnya kertas berapa, terus apakah gampang dirobek, terus apakah dia bisa untuk menulis dan sebagainya. Jadi akan dites pada komposisi mechanical strength-nya. Kalau yang ini yang Ibu lihatkan ini adalah lebih kepada chemical composition-nya. Jadi kepada fiber composition-nya. Seperti itu. Ini contoh di sini adalah lebih kepada mechanical strength-nya. Bukan mechanical strength, ini lebih kepada freeness, drainage. Jadi kalau freeness sama drainage itu karena kalian biotek pure ya, jadi nggak mempelajari ini. Ya, ini lebih kepada engineering part-nya, jadi lebih kepada mechanical-nya. Jadi dites kadar kalau kita membuat kertas itu kan menggunakan air ya. Jadi menggunakan buat kertas itu memang pakai air aja sampai akhirnya dikeringkan. Jadi dalam proses itu melalui proses pressure, melalui proses penyaringan dan sebagainya, dan itu bisa dicatat gitu hasilnya seperti itu. Oke. Nih contoh kertasnya. Jadi kalau lab scale pembuatan kertas itu biasanya bentuknya bisa bulat, bisa kotak, persegi. Dia bukan kertas A4 ya, dia enggak yang sejenis A4, tapi biasanya bulat segini besarnya atau bentuk kotak. Itu juga ada. Tergantung cetakannya. Cuman kebetulan kebanyakan testing untuk handsheet itu biasanya bulat. Orang lebih preferable dalam keadaan bulat seperti itu. Ya, jadi di sini setiap kertasnya itu dari kontrol dan juga yang yang tested with biodelignification itu perbedaannya apa seperti itu. Ya, jadi oke. Di sini pengambilan gambar juga pastilah harus background-nya putih ya. Jadi kalau misalnya background-nya itu hitam, contohnya ada beberapa mahasiswa kemarin pakai background hitam ya, contoh ingin memperlihatkan pertumbuhan bakteri. Bagaimana kita bisa melihat pertumbuhan bakteri apabila background-nya itu hitam, karena kita ingin melihat ada berapa koloni dan sebagainya. Jadi pastikan kalau mengambil foto produk ataupun hasil ataupun prosesnya itu semua harus background-nya putih supaya mudah dilihat dan bisa dibandingkan seperti itu. Ya. Ini hasil microscopic view-nya menggunakan scanning electron microscope seperti itu. Jadi perbedaannya apa dan sebagainya. Ya. Nah, konklusi. Lebih mudah lagi kalau kita konklusi mengikut objektif. Jadi konklusi objektif 1 apa, konklusi objektif 2 apa, 3 apa. Jadi lebih jelas. Orang yang dijelaskan juga oke, objektifnya dapat. Ya. 2 juga dapat, 3 juga dapat. Jadi
apa yang kita kerjakan itu semua hasilnya jelas gitu, seperti itu. Oke. Dan juga biasanya juga ada recommendation ya. Jadi setiap kali kita ini melakukan eksperimen pastilah harus ada rekomendasi untuk kedepannya itu apa. Tapi untuk skripsi Unisa tidak ada rekomendasi ya. Jadi cukup sampai konklusi saja. Jadi recommendation tidak perlu. Ibu nggak pasti tapi nanti harus dicek kembali. Oke. Kemudian kalau dalam presentasi master memang harus dijelaskan publikasi dan sebagainya, seperti itu. Ini juga Ibu masukkan. I mean, it doesn't have to be all the way formal, ya. Jadi setiap presentasi tidak harus selalu formal, tapi kita juga bisa menyisipkan sesuatu di akhir ataupun di ending presentasi supaya lebih kelihatan manis dan ceria, seperti itu. Tapi tetap dalam konteks showcase-nya itu tidak berbunga-bunga tapi tetap kotak rapi seperti itu, tetap terlihat formal seperti itu ya. Oke, dan biasanya akhirnya Ibu suka kasih kata-kata. That's all to our future biopopping. Thank you. Ya, jadi ending biasanya ada kata-kata pendek ya untuk merangkum sebenarnya apa yang kita kerjain. Jadi to our future biopopping, thank you. Ya, jadi maksud to our future biopopping, jadi riset ini sebagai kontribusi untuk biopopping pada future seperti itu. Oke. Itu presentasi dari Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau ada yang tertarik risetnya? Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita end? Saya, Bu. Ya, silakan. Waktu research S2 Bu Vina itu membutuhkan waktu berapa lama? Berapa lama? Sebenarnya kata dosen Ibu untuk master itu sebenarnya cukup banyak ya, karena Ibu juga melakukan dari proses isolasi, sedikit isolasi ya, dari isolasi, sequencing, melihat apakah nama bakterinya apa, dan kemudian dites banyak ya, tadi kan ada partial purification, ada ada screening, ada enzim screening, dan juga misalnya struktur chemicalnya itu apa aja, terus harus dihasilkan menjadi kertas. Itu sebenarnya kalau kata dosen-dosen itu sebenarnya tambah sedikit lagi, more depth, ataupun ada beberapa yang diteliti lagi itu sebenarnya udah cukup untuk PhD, tapi karena masih master ya sudah cukup sampai di situ. Nah, master Ibu, berapa lama? Lama ya. Karena kita melakukan yang namanya riset ya, jadi it's always unpredictable ya. Jadi Ibu mulai sebenarnya tahun 2017, oke? 2017 sebenarnya selesainya 2020. Jadi 3 tahun sebenarnya. Ya, seharusnya master itu 2 tahun, tapi jadi 3 tahun. Kenapa jadi 3 tahun? Jadi ceritanya juga. Bukan karena masalah risetnya aja, tapi kebetulan pada tahun pertama itu, pada waktu ketika Ibu baru ingin memulai penelitian setelah sudah belajar literatur review, biasanya kalau untuk S2 itu, semester pertama itu lebih kepada kita membuat literatur review ya. Jadi sebelum melakukan eksperimen pastilah harus membuat proposal, literatur review dan sebagainya. Itu 1 semester itu memang belum melakukan penelitian. Jadi hanya untuk membuat literatur review saja. Nah, kemudian masuk semester 2 itu sebenarnya udah mau dimulai ya eksperimen, tapi kebetulan fakultas Ibu itu pindah gedung. Ya. Jadi waktu pindah gedung itu dari satu kota ke kota lain, bukan gedung sebelah ya. Jadi satu kota ke kota lain. Ya, jadi waktu itu satu kota ke kota lain itu jaraknya adalah 85 km. 85 km ya. Ya, kalau di Indonesia kerasanya jauh ya, cuman kalau di Malaysia itu sekitar 1 jam lebih itu udah sampai. Seperti itu. Jadi nggak sejauh yang kita bayangin. Kalau di Indonesia, waduh 85 kilo mungkin sampai berapa jam gitu ya kita sampainya. Tapi karena di Malaysia itu kemana-mana memang melalui highway ya. Jadi lewat tol, jadi tidak begitu kerasa. Cuman yang namanya perpindahan lab, ya
pindah gedung, itu berarti semua yang di lab itu, berapa banyak alatan-alatan yang berat itu harus dipindahkan ke ke gedung baru tersebut. Ya, jadi biasanya ada lab technician itu biasanya akan membungkus segala barang. Apalagi yang namanya bioteknologi. Oke, kita bayangin ada biosafety cabinet, ada laminar airflow, ada juga autoclave, ada lemari es dan sebagainya, itu harus dipindahkan ke laboratori yang baru. Jadi it takes setengah 6 bulan, 6 sampai setahun itu memang untuk perpindahan aja. Karena di Malaysia itu labnya kan alatnya banyak, nggak cuma dikit gitu. Jadi misalnya lemari esnya itu sampai 5-6 lemari es itu harus dipindahkan. Nah, itu baru barang yang besar ya. Belum dengan barang-barang mahasiswa, barang-barang postgraduate yang mereka itu harus dalam keadaan dingin. Ya, kan kalau misalnya kita mau melakukan molekuler ataupun bakteria dan sebagainya, semua kan disimpannya di dalam lemari es, betul? Nah, kalau kita mau pindah, itu semua barang yang di lemari es itu harus dikeluarkan. Jadi setiap postgraduate, setiap mahasiswa akan beli satu styrofoam besar, isi es, taruh sampel di dalam, es, garam, es, garam, es, garam gitu. Kita box itu dirapetin gitu supaya dia tahan 3 hari di dalam situ. Ya, jadi waktu pemindahan itu kan kalau yang namanya lemari es dan sebagainya itu biasanya kalau dipindahkan dia bergoyang seperti itu kan, taruh tempat baru itu biasanya harus dibiarkan berapa jam ya untuk dia stabilize kan. Jadi kita tidak bisa memindahkan sampel-sampel itu ke dalam lemari es. Ya, jadi beberapa jam, let's say sehari baru temperaturnya itu juga stable. Jadi kalau udah stable itu baru kita pindahkan kembali ke dalam lemari es. Itu baru masalah sampling. Ya, belum dengan alatan kacanya ya. Jadi biasanya kalau mahasiswa S1 nggak bantuin perpindahan sih ya. Jadi kalian tuh aman degree student tuh aman, nggak melakukan apa-apa. Tapi yang S2 S3 itu kita tiap hari contoh kan ada beaker ya. Kan sebenarnya stok beakernya tuh banyak ya. Bisa sampai ratusan. Kadang kalau karena di sana banyak ya, bukan cuma berapa ya. Jadi sampai ratusan beaker, ratusan conical flask, semua barang kaca kita wrap koran satu-satu masuk box, wrap satu-satu masuk box. Jadi kita tuh tiba-tiba tuh jadi kayak apa? Jadi di fakultas itu jadi kayak kita tuh apa ya? Jadi kayak supplier gitu ya. Kita nge-wrap barang masuk box. Jadi kayak tempat produksi seperti itu. Jadi lebih kayak tempat produksi itu mindahin barang satu-satu, bantuin lab technician seperti itu. Jadi pemindahan itu kan butuh waktu ya. Jadi sampai ke gedung baru itu kan bukan hanya 10 kotak, bisa sampai 100 kotak. Jadi dari 100 kotak kan kita sudah label kan. Misalnya ini isinya conical flask, yang ini isinya beaker. Nah, mau mengeluarkan itu kan juga harus unwrapping ya, jadi membuka conical flask satu-satu, nyusun di lab baru, nyusun di rak-rak baru. Jadi it takes about 6 sampai setahun itu cuman untuk memindahkan sampel dan juga barang-barang. Jadi ya memang kerjaan nggak jalan. Ya cuman waktu itu sambil-sambil melakukan baca-baca jurnal, buat literatur review sambil-sambil, karena melakukan eksperimen juga tidak bisa seperti itu. Nah, jadi tahun berikutnya baru bisa memulai eksperimen. Jadi eksperimen Ibu itu 1,5 tahun itu baru selesai. Jadi 1,5 tahun, 1 tahun, tambah setengah, jadi 3 tahun selesai. Seperti itu. Itu pengalaman. Tapi menariknya itu sih, pindah lab kan, jadi ada pengalaman pindah lab, bagaimana cara kita labeling, karena kita juga bukan memindahkan barang-barang kaca, sampel, tapi juga acid. Coba bayangin hydrochloric acid, kita harus bawa, kan yang bawa memang ada truk khusus ya, tapi kita kan harus packingnya itu jangan sampai spill out dan sebagainya.
Jadi lebih kita mempelajari inventory ya, lebih kepada inventory barang-barang di lab. Karena barang-barang di lab itu bukan cuman dikit, tapi milik beberapa mahasiswa, milik beberapa postgraduate. Jadi memang banyak sekali. Jadi harus di list, buat list dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi ceritanya masternya jadi 3 tahun seperti itu. Jadi selesai 2020. Oh iya, berarti banyak sekali ya Bu. Ini apa namanya tantangan, cobaan gitu ya Ibu Vina Iya, jumpai kala itu. itu baru pindah lab ya. Itu baru yang tantangan pertama pindah lab. Yang kedua itu buat buat eksperimennya nggak jadi-jadi. Udah lab pindah, eksperimen nggak jadi-jadi. Rasanya tuh, pengen selesai, udah males, udah nggak mau lagi. Terus ada pengalaman satu lagi itu kakak postgraduate yang ngambil S3. Jadi saya itu di bawah bimbingan Dr. Angzas itu cuman saya yang master, yang lainnya S3. Nah, yang S3 ini perempuan ini ada yang single mah santai aja ya. Ada yang dia waktu melakukan lab itu dia hamil. Jadi dia tuh di lab tuh gini jalan gini, gimana capek nggak? Capek. Jadi sambil hamil itu melakukan lab ya, tapi sebenarnya tidak disarankan waktu itu karena kan dia ada efek bahan kimia ya. Takut ada efek pada janinnya gitu. Jadi memang kadang dia libur cuti berapa bulan gitu kan karena dia harus melahirkan gitu. Sampai sama dosennya tuh dimarahin, ini kamu kok hamil lagi? Karena temen kakak postgraduate itu kan memang sudah nikah gitu. Jadi kan udah dosennya tuh marah-marah kan karena udah dikasih tahu pokoknya selama S3 nggak boleh hamil, nggak boleh melahirkan, nggak boleh punya anak. Intinya gitu. Biasanya susahnya perempuan itu kalau melakukan S3, S2 itu karena dalam keadaan itu. Jadi selagi kalian mampu, selagi belum berkeluarga tuh lanjut aja belajar. Karena nanti kalau udah ada anak susah. Seperti itu. Kecuali anaknya udah agak besar terus kamu lanjut belajar, oke. Tapi kalau baru nikah, sambung belajar, susah itu. Jadi teman ibu itu dia paling lama ya master itu sampai 4 tahun. Karena dia punya anak 1 waktu master. Waktu PhD juga anak 1. Jadi dia PhD-nya sampai 6 tahun kemarin ini. Jadi waktu ibu lulus, dia belum lagi lulus. Dia baru tahun ini baru selesai. Alhamdulillah udah selesai. Seperti itu. Jadi tantangan perempuan itu kalau yang udah menikah itu lebih kepada itu. Kalau yang masih single itu lebih kepada kemalasan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau tanya lagi boleh nggak? Boleh apa? Ini Bu, tadi kan ada hasil kertasnya ya Bu ya, berdasarkan tadi yang Bu Vina lakukan Ya. riset. Nah itu perbedaan yang terlihat jelas banget sama yang biasa di pabrik-pabrik yang pakai chemical kayak gitu tuh apa Bu? Yang jelas warna sih. Warna yes, dengan ini kalau yang bahan kimia itu dia strength-nya dia lebih kuat. Dia lebih kencang lagi. Jadi kalau kalian misalnya lihat kertas-kertas yang untuk packaging paper wrap itu, kalau misalnya beli kayak McD kan dapat paper bag gitu kan? Iya. Nah itu kan dia coklat terus gampang robek ya seperti itu. Dia hasilnya lebih kepada itu. Kalau untuk ke arah kertas yang kertas-kertas putih itu kan dia memang sangat kuat ya, karena dia memang chemically di bleach lagi, memang itu waste-nya itu memang hancur banget sih itu, memang menghancurkan environment sebenarnya. Tapi karena biopulping itu karena susahnya itu karena kita menggunakan bakteri ya. Jadi bakteri itu sama kayak manusia intinya. Dia ada perasaan, dia ada gimana ya mood-moodnya. Aku hari ini tidak mau berfermentasi seperti itu ya, seperti itulah. Jadi susahnya lamanya di situ. Jadi memang untuk mendapatkan kondisi bakteri itu benar-benar stabil itu agak susah. Jadi makanya berapa kali harus dilakukan fermentasi itu untuk
untuk mendapatkan replika, oke, kira-kira di area suhu ini, RPM ini dia sesuai seperti itu. Dan biasanya kalau untuk bakteri itu lebih bagus lagi kalau ada kombinasi bakteria. Jadi kalau yang kakak PhD yang 6 tahun selesai PhD itu, dia menggunakan gabungan 4 jenis bakteri untuk mendapatkan kertas yang tadi itu. Hasilnya jauh lebih baik daripada yang punya ibu. Karena yang punya ibu itu karena ada topik yang memang ibu perlu bawa. Jadi memang hanya mencoba menggunakan satu bakteri seperti itu. Karena levelnya juga masih master ya, jadi tidak perlu banyak-banyak. Seperti itu. Jadi kalau yang temannya ibu itu dia memakai 4 jenis bakteri dan hasilnya lebih kuat lagi seperti itu. Karena let's say setiap bakteri itu ada kemampuan kelebihannya masing-masing ya. Jadi contoh ada bakteri A ini dia lebih cocoknya dia menghancurkan bagian dinding lignin sebelah mana seperti itu. Yang B itu dia sebelah mana. Contohnya kan ada satu dinding itu kan misalnya yang bagian tengah, ujung, kanan, atas, bawah itu kan strukturnya lain-lain. Ya, jadi setiap bakteri itu ada khususnya sendiri. Jadi gabungan beberapa bakteri itu lebih baik daripada menggunakan satu bakteri untuk penghancuran ataupun degradation of lignin tadi. Ya, jadi kalau untuk membuat kertas itu kita mau selulusnya, ya. Kita mau selulusnya, kita tidak mau ligninnya. Jadi ligninnya harus betul-betul dihancurkan seperti itu. Jadi kira-kira gitu. Oh ya Bu, baik Bu, terima kasih Ya, atas sama-sama. informasinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa end our session for today. Ini kalian udah ngantuk, tidur kah yang lainnya ini? Arif, apakah di situ? Iya, Bu. Oke. Oke, jadi satu lagi sebelum Ibu N, untuk presentasi, apa yang Ibu lihat pada mahasiswa ataupun Ibu sendiri kadang ya, kita itu kalau melakukan presentasi itu terlalu mengejar waktu. Let's say kalau kalian ini presentasi skripsi waktunya 10 menit. Kalian ada skrip ya, misalnya kalian punya skrip. Kayaknya tuh presentasi itu kayak membaca skrip itu harus cepat. Gitu. Ya kan, betul? Nah, tapi sebenarnya presentasi yang baik itu adalah presentasi yang you take time in saying things ya. Walaupun agak slow tapi supaya pendengar itu memahami apa yang kalian utarakan, apa yang kalian sebutkan seperti itu. Jadi memang presentasi yang baik itu ada pace-nya. Seperti kalau kalian lihat pidato-pidato, ya biasanya tuh kan nggak cepat kayak nggak cepat gitu kan. Jadi biasanya kan satu persatu, katanya jelas supaya orang itu bisa mendengar. Ya. Terus ada satu tips ini. Kalau presentasi offline ya, jadi dulu Ibu dapat tips kalau kalian mau presentasi itu, sebelumnya itu kalian tuh pergilah ke satu tempat itu, terus angkat tangan setinggi mungkin, dua-dua tangan diangkat, terus kayak melambangkan dada di atas gitu ya. Karena kalau misalnya kalian lihat speech, pidato orang-orang besar, presiden, kalau mereka naik stage, mereka ada dada gini, kan? Nah, itu tuh sebenarnya itu dalam teknik psikologi itu menaikkan hormon kita supaya kita itu confident. Jadi itu sebenarnya adalah act of confidence, bukan karena sekadar dada-dada, tapi ada psikolognya tuh ada seperti itu. Dan juga kalau misalnya presentasi itu jangan tangannya di belakang, tangannya di samping, nggak ngapa-ngapain, pakai gesture ya. Pakai gesture, ada ini atau apa, itu akan membantu melancarkan cara bicara kalian. Tapi ya nggak usah terus banyak gini terus ya. Jadi secukupnya gesturnya. Oke, itu aja dari Ibu hari ini. Kita end untuk hari ini. Jadi sebenarnya nggak ada slide ya, jadi lebih kepada sharing session. Oke, jadi alhamdulillah sudah di akhir topik hari ini.
Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa hari ini. Ya, kalau kecuali yang perempuan yang berhalangan, ya, jadi kalian selamat berbuka nanti. Semoga makanannya enak-enak, semuanya sehat-sehat, ya. Jadi dan diberikan keberkahan ketika berbuka. Jadi itu saja dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Ibu.